K-pop fans shouted at K-pop entertainment companies. No K-pop on a dead planet. After that, the K-pop industry began to wake up. Wake up! They started to release eco-friendly albums and issue ESG reports. Still a long way to go though. Next, K-pop fans yelled at Melon, the biggest music streaming platform in South Korea. Melon, go green! We want to stream music guilt-free. After that, Melon promised to move all its data to a cloud service, powered by 100% renewable energy by 2030. Then, K-pop fans targeted Hyundai. Don't use BTS for greenwashing. Drop coal! After that, Hyundai withdrew their plan as we demanded. That was a big one. Finally, K-pop fans stood up to luxury fashion. You won our hearts with K-pop idol ambassadors, but what about our future? It's time to start caring for the young generation. It's time to stop greenwashing. K-pop fans came together under K-pop 4 Planet. We blasted our messages and our voices through countless K-pop dance covers. Peaceful protests, reading out open letters, protests on truck billboards in 6 cities across the world, and even singing. No matter what, we won't stop till we make it. No K-pop on a dead planet. Tidak ada K-pop di planet yang kehidupannya mati. Selamat datang di kelas kolaborasi dan kamu ditemani saya, Nita Rosita. Saya adalah aktivis lingkungan, campaigner, dan juga K-popers. Saya adalah BTS ARMY. Bias saya adalah Kim Seokjin. Teman-teman, kita akan belajar dari K-pop bagaimana mengemas sebuah kampanye, isu lingkungan, isu sosial lainnya yang ngepop, yang bisa mencapai banyak audiens, menggerakkan publik, dan yang pasti adalah berdampak. Kenapa tidak untuk belajar dari mereka? Video ini dibuka dengan menyajikan kampanye yang dilakukan oleh kelompok K-pop for Planet. Ini adalah kelompok fandom K-popers untuk meminta Hyundai, pabrikan otomotif dari Korea Selatan, menghentikan kerjasama mereka dengan perusahaan tambang Indonesia Adaro di Kalimantan. Karena Adaro masih menggunakan bahan bakar fosil dalam operasionalnya. Dan yang terpenting dalam kampanye ini, mereka meminta supaya Hyundai tidak menggunakan BTS sebagai greenwashing mereka. Hasilnya, teman-teman, beberapa bulan lalu, Hyundai secara resmi memutuskan kontrak kerjasama dengan Adaro. Ini pencapaian yang luar biasa untuk sebuah gerakan yang populer. Dari mana awalnya dan bagaimana itu bisa terjadi, kita akan bahas sepanjang 4 episode ke depan tentang bagaimana melakukan gerakan populer untuk sebuah perubahan. Kita akan simak sebuah video lagi bagaimana fandom BTS ARMY juga melakukan aksi yang berkaitan dengan literasi, pendidikan anak usia dini. 않을 history 나의 우주가 되죠 우리의 이야기. Kelompok fandom dari BTS ARMY Bintang Ungu ini sudah punya 5 PAUD di Jakarta dan juga Depok. PAUD ini gratis untuk keluarga yang kurang mampu. Bagaimana mereka mengoperasionalkan? Mereka mengoperasionalkan dengan swadana, dana dari kelompok fandom Bintang Ungu. Bahkan mereka juga yang menciptakan kurikulumnya atau mengembangkan kurikulumnya. Apa sih yang kemudian menggerakkan teman-teman K-popers ini untuk melakukan sebuah aksi? Yang pasti adalah ini sebuah aksi kolektif yang mampu menggerakkan kawan-kawan dari kelompok fandom K-popers untuk isu lingkungan, politik, dan juga isu sosial lainnya. Tapi sebelum kita menjelaskan ke sana, saya mau memperkenalkan dulu seorang filsuf dari Italia yang bernama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ini dipenjara karena sering sekali menentang hegemoni culture atau budaya hegemoni yang diciptakan oleh pemerintah dan harus dilakukan oleh rakyatnya. Di dalam penjara yang diminta Antonio Gramsci kepada istrinya adalah mengirimkan dia novel-novel populer, novel-novel yang sedang digemari oleh masyarakat di luar penjara. Karena dia pengen tahu sebenarnya dari novel-novel ini
apa sih yang menjadi common sense atau kepedulian bersama atau kesadaran bersama dari banyak orang di sana yang berbeda dengan budaya yang diciptakan oleh kekuasaan. Ini yang disebut sebagai common sense. Menurut Gramsci, common sense ini ditumbuhkan oleh para intelektual organik yang muncul di dalam kelompok kecil di luar society yang disebut sebagai subaltern. Terbentuk karena kesamaan dari penderitaan. Ada penderitaan yang disampaikan melalui novel-novel yang dituliskan, novel, puisi, apapun untuk mencurahkan kekesalan mereka terhadap kekuasaan. Subaltern ini di dalamnya ada intelektual organik yang kemudian memunculkan pesan-pesan yang dipercayai sebagai nilai-nilai bersama. Antonio Gramsci percaya sekali bahwa kelompok altern ini, kelompok kecil ini, kalau dia bergerak secara bersama-sama, itu justru akan mampu menggerakkan massa yang lebih besar dan melakukan transformasi sosial. Keren banget gak sih? Menurut saya BTS Army adalah bagian dari subaltern itu. Dalam riset terakhir saya itu tentang bagaimana kemudian BTS Army terbentuk dari masing-masing individu. Setiap individu di dalamnya mengaku bahwa mereka merasa ada kesamaan nilai, ada kesamaan cerita, bagaimana mereka merasa teralienasi dari harapan-harapan sosial yang lebih besar. Dan kalau BTS Army ini bergerak, dan sudah bergerak tentu saja, ada banyak sekali cerita di luar sana dan gerakan sosial yang dilakukan oleh BTS Army, maka kita bisa bilang bahwa BTS Army ini adalah sebuah kekuatan baru. Henry Timms dan Jeremy Hyman, dua orang ini berasal dari Amerika Serikat, menulis buku yang berjudul New Power. Kekuatan baru adalah sebuah konsep yang memang berbeda dengan kekuatan-kekuatan dalam definisi lama, bahwa kekuatan baru ini terbentuk secara organik, terbentuk dari sebuah kolaborasi karena merasa punya kepentingan yang sama, transparan, tidak terstruktur, nggak ada organisasi yang menggerakkan, tidak ada leader di sana, tidak ada sekretaris apalagi bendahara, tapi benar-benar muncul secara organik karena publik merasa itu adalah kepentingan bersama. Ada satu yang menurut saya perlu di-highlight, kalau Timms dan Hyman melihat kekuatan baru ini sifatnya hanya sementara. Dia mencontohkan kekuatan baru ini seperti Occupy Wall Street dan juga Black Lives Matter di Amerika Serikat, gerakan yang cukup besar di sana. Tapi kalau merujuk pada gerakan yang dilakukan oleh fandomnya BTS atau ARMY yang usianya sekarang sudah 11 tahun loh besok bulan Juni, dan fandomnya selama itu pula mereka melakukan sebuah gerakan sosial, gerakan politik, gerakan lingkungan, dan itu tidak terbatas oleh waktu. Dan dari sana kita mau belajar bagaimana hal ini bisa tercipta dan bertahan lama. Yang membuat sebuah kekuatan baru ini mampu menggerakkan banyak massa menurut Timms dan Hyman itu karena mereka menggunakan strategi yang disebut sebagai ACE. E artinya actionable. Actionable itu seperti banyak diketahui ini adalah call to action sebenarnya. Harus jelas panggilan aksinya apa. Apakah menanam pohon? Apakah minta donasi? Apakah harus menulis atau menandatangani sebuah petisi? Itu adalah sebuah aksi nyata, sederhana, mudah dilakukan, dan murah sifatnya. Kemudian connected. Connected itu artinya kita merasa terhubung dengan pesannya, terhubung dengan si penyampai pesan, kita merasa ada di suasana yang sama, ada di kepentingan bersama. Itu yang kita sebut sebagai connected. Kita mesti merefleksikan apakah pesan yang kita sampaikan ini mencapai orang banyak gitu. Jangan sampai pesan yang mau disampaikan akhirnya cuma berkutat di circle sendiri. Itu yang biasanya terjadi kawan-kawan selama ini. Kita mencoba untuk membuat sebuah gerakan yang bisa menjangkau, pesan itu bisa diterima oleh lebih banyak orang di luar circle kita sendiri. That's connected. Kemudian extensible, karena kita sudah mencoba untuk membuat orang merasa terhubung, maka pesan itu harus bersifat extensible, artinya mudah di-customize atau mudah dikemas ulang, mudah dikembangkan sesuai dengan konteksnya mereka. Barangkali dengan bahasa yang disesuaikan dalam konteksnya sendiri. Dalam studi kasus kita, kekuatan dari K-pop for Planet untuk kampanye Drop a Call itu karena digunakan dua bahasa. Korea itu menggunakan bahasa Korea yang ditujukan langsung kepada Hyundai di Korea. Sementara yang di Indonesia itu banyak menyentuh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan tambang yang ada di Indonesia yang memang menjadi target sasaran mereka. Itu yang kemudian kita bisa lihat bagaimana sebuah kampanye bisa dengan mudah untuk diubah, diproduksi ulang oleh audiensnya. Dalam hal ini adalah fandom K-pop. Bagaimana dengan kampanye-kampanye yang teman-teman lakukan selama ini? Apakah mudah untuk dikemas ulang oleh kawan-kawan lain? Kita akan coba untuk menjelaskan atau belajar lebih banyak tentang bagaimana pesan bisa menjadi sangat populer, kemudian kepopuleran itu yang dianggap receh ternyata
bisa menjangkau dan berdampak lebih luas di episode-episode berikutnya. Tapi saya pengen kasih pekerjaan rumah buat teman-teman yang sedang menyimak. Tonton lagi video yang tadi, K-pop for Planet untuk kampanye Drop Call, dan juga video PAUD dari Bintang Ungu. Temukan pesan utama apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya. Itulah PR untuk episode pertama kita. Kita akan mencoba untuk belajar bareng tentang K-popers dan gerakan sosial di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.